Tribuners Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Kejati menetapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kota Gorontalo, yakni Antum Abdullah dan kontraktor proyek Faisal Lahai menjadi tersangka pada Selasa 11 Juni 2024. Yakni mereka diduga menyalahgunakan dana proyek sebesar 2,3 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Arianto Panambang, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Tribuners di manapun Anda berada, bahwa benar Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menetapkan dua tersangka dalam kasus proyek Jalan Nani Wartabone di ruang konferensi pers pada Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua tersangka itu adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kota Gorontalo, Antum Abdullah, dan kontraktor proyek Jalan Nani Wartabone Faisal Lahai. Dua pejabat proyek ini ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejati Gorontalo mendapatkan sejumlah bukti kuat untuk menjerat pelaku. Antum dan Faisal diduga korupsi hingga gratifikasi pada proyek Jalan Nani Wartabone atau ex Panjaitan Kota Gorontalo. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam konferensi pers Nur Surya mengungkapkan terdapat pelanggaran melawan hukum diduga dilakukan oleh kedua tersangka. Pelaku diduga melakukan korupsi hingga gratifikasi pada proyek Jalan Wartabone atau ex Panjaitan Kota Gorontalo. Keduanya diduga menyalahgunakan dana proyek sebesar 2,3 miliar dan dikuasai secara pribadi. Tak hanya itu, gratifikasi diduga dilakukan pelaku untuk melancarkan proses penyalahgunaan anggaran pekerjaan Jalan Nani Wartabone, yaitu menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, bayar, atau pemberian gratifikasi terkait dengan pengadaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Nani Wartabone tahun anggaran 2021 di Dinas PUPR Kota Gorontalo. Nur Surya lanjut menjelaskan bahwa pada Selasa 12 Oktober 2021 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021, berdasarkan hasil pemilihan kelompok kerja atau Pokja pengadaan barang dan jasa Setda Gorontalo, itu diserahkan kepada tersangka selaku pengguna anggaran merangkap sebagai PPK atau pejabat membuat komitmen, yaitu pelaku atau tersangka Antum Abdullah di Dinas PUPR Kota Gorontalo. Terdapat tiga pemenang penyedia barang dan jasa, yaitu PT Cahaya Mitra Nusantara sebagai pemenang pertama, PT Rizky Afla Jaya Abadi sebagai cadangan satu atau pemenang kedua, dan PT Mahardika Permata Mandiri sebagai cadangan tiga atau pemenang ketiga. Kemudian Surya juga mengatakan bahwa hasil pemilihan tersebut dilakukan review oleh tersangka Antum Abdullah. Dari hasil review tersebut, eh, pihak Pokja pengadaan barang dan jasa tetap pada hasil pemilihannya, yaitu pada urutan yang tadi telah saya sebutkan. Terus ia menjelaskan bahwa tersangka Antum Abdullah menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa kepada PT Mahardika Permata Mandiri dengan Direktur Utama Azhari. Dengan kata lain, tersangka Antum Abdullah memberikan surat penunjukan penyedia terhadap pemenang ketiga tender terkait dengan proyek kasus Jalan Nani Wartabone. Penetapan PT Mahardika Permata Mandiri sebagai pemenang tender paket tersebut, Antum Abdullah bekerja sama dengan tersangka Faisal Lahai selaku pihak swasta dengan adanya komitmen pemberian fee sebesar 17% dan nilai kontrak sebelum dilakukan penandatanganan kontrak, di mana jika komitmen fee tidak diberikan, maka tidak akan dilakukan penandatanganan kontrak antara tersangka Antum Abdullah dengan saksi Denny Junaini selaku Direktur PT Mahardika Baharudin Pulukaden alias Halo. Kemudian Nur Surya juga membeberkan di mana dana proyek dinikmati oleh Faisal sebesar 1,6 miliar rupiah dan Antum Abdullah menikmati uang tunai senilai 303 juta rupiah. Kemudian juga dalam proses penetapan tersangka, Antum Abdullah dan Faisal Lahai, Kejati Gorontalo telah melakukan tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Kejati Gorontalo telah mengantungi keterangan saksi, keterangan ahli, hingga barang bukti yang menjerat kedua tersangka kasus proyek Jalan Nani Wartabone Kota Gorontalo. Keterangan saksi terdapat 29 orang, keterangan ahli sebanyak 2 orang terdiri dari ahli digital forensik dan ahli pengadaan barang dan jasa, serta barang-barang bukti
sebanyak 90 bandel dokumen. Kemudian, imbas dari kelakuan dua tersangka tersebut, mereka harus menanggung akibatnya. Tanggung-tanggung, undang-undang yang menjerat tersangka adalah kurungan penjara paling lama 20 tahun penjara. Hal itu tertuang dalam pasal yang didakwakan terhadap Antum Abdullah dan Faisal Lahai. Sebelumnya, status Antum dan Faisal Lahai hanya sebagai saksi saja. Namun, Kejati Gorontalo telah menetapkan tersangka kasus proyek Jalan Nani Wartabone pada kemarin malam. Kemudian juga setelah itu, selain itu, selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 11 Juni 2024 sampai tanggal 30 Juni 2024, Faisal Lahai dan Antum Abdullah akan ditahan di lapas kelas 2 Kota Gorontalo. Demikian laporannya Adila. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.